Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat walafiat. baik, Sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi ini tanya sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Puji walafiat. syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita kesehatan sehingga pada hari ini kembali kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Yang alhamdulillah kemarin pada pelajaran kita yang sebelumnya, pelajaran 17 kita sudah berlatih untuk memahami ayat-ayat kata-kata pokok berdasarkan kalimat berdasarkan kalimat serta kutipan ayat. Pada kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendalami salah satu aspek penting dari aturan kebahasaan bahasa Arab yang ini tentu ini juga berkaitan erat dengan salah satu dari ciri khusus bahasa Arab. Ya. Untuk itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Ada Bu Tin, Bu Neneng, setelah sebelumnya sudah ada bersama kita Bu Pandansari, ada Bu Nur Hayati, Bu Emalina, Guntur dan Bu Rahmawati yang sedang ini ya duet ya, hari ini sedang duet bersama. Berkunjung. Baik, ibu-ibu, izinkan kami menampilkan materi yang akan kita bahas ya. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu ibu-ibu, kami ingin ini ya, coba ibu-ibu kita ingat ya, salah satu yang pernah kita pelajari pada pelajaran kita yang sebelumnya ya, pada pelajaran kita sebelumnya, yaitu kita pernah membahas tentang jenis kata di dalam bahasa Arab. Apa ibu-ibu sekalian? Jenis kata bahasa Arab. Jenis kata Ya, di dalam jenis bahasa Arab. kata dalam bahasa Arab. Itu kalau dalam bahasa Arab, apa kata dalam bahasa Arab? Kata fiil. Apa? Kata dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya kalau kata? Oh, jumlah. Iya. Kalimah ya Pak. Iya, baik. Kalimah. Ya, kita pernah belajar sebelumnya jenis-jenis Jenis. kata dalam bahasa Arab. Ya, ini dulu kita bangun berdasarkan pemahaman kita terkait dengan jenis-jenis ya dari 5 bentuk dasar. 5 bentuk dasar yang sudah kita pelajari. 5 bentuk tersebut pokok, di luar itu ada juga kata-kata yang lain. Ya, tadi sudah disebut bahwa kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Ya. Kalimah itu yang pertama-tama dulu kita pernah pelajari ada namanya kalimah fi'il. Fi'il. Ya, mudah-mudahan teringat terus ya. Kemudian berikutnya kita pelajari kalimah isim.
Nah, kita juga mengenal jenis ketiga kata dalam bahasa Arab ada namanya kalimah harf. Ya, kalimah harf. Kita pernah belajar sebelumnya kalimah fiil itu ada berapa yang termasuk yang pokok kalimah fiil itu? Ada 3. Ya, Pak. Ada 3 yang pokok apa itu? Fi'il madin, Madin, Ya, mudhari, ada madin, Amr. ada Fi'il mudhari dan madin, ada mudhari dan amr. amr. Nah, fi'il amr. kalau isim, ibu-ibu sekalian, isim itu yang termasuk dalam kategori isim apa saja? Isim benda, Kata benda, Ada kata nama benda, Isyarah. nama benda, terus apa lagi? Nama benda. is- Satu. sifat, Ada sifat, kemudian Sifat. apa lagi? masdar, Ada dan masdar, oke, apa lagi? yang ke ini isyarah, Isyarah, isyarah itu apa Tunjuk. maksudnya? Tunjuk, penunjuk. Ya, kata Penunjuk. tunjuk ya, seperti dalam bahasa Indonesia ada kata tunjuk. Kata Apalagi tunjuk. ibu-ibu sekalian? Kata ganti, Ya, ada kata ganti. Kata ganti. Dalam bahasa Arab apa istilahnya? domair, Iya, mair, bagus. Apalagi ibu-ibu sekalian? kata mausul, penghubung, Ada penghubung, ya, ada Penghubung. mausul. tuh Oke, baik. Alhamdulillah masih teringat dengan bagus ya. Fiil itu tadi, isim itu tadi. Nah, untuk harf ya, untuk harf kita belum banyak bicara ya. Belum kita banyak bicara. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan bicara lebih lanjut tentang kalimah isim. Nah, kalimah isim, bahwa kalimah isim yang kita sebut tadi, ya, kalimah isim yang kita sebut tadi, itu bisa kita lihat lebih lanjut ke dalam 2 klasifikasi. Ya, kalimah isim yang tadi kita sebut itu bisa kita lihat lebih lanjut dan kita bisa kelompokkan ke dalam menjadi 2 klasifikasi. Apa itu? Ada isim yang mudzakkar, ada isim yang muannas. Ini artinya ibu-ibu sekalian, mudzakkar muannas ini jadi gitu ya, berkaitan dengan identitas kata. Ya, identitas kata. Kenapa perlu mengenal identitas kata? Supaya tidak salah di dalam memahami. Ya, supaya tidak salah dalam memahami. Pemahaman tentang identitas akan membantu kita untuk efektif dan efisien, ya, efektif dan efisien di dalam berkomunikasi. Atau kalau dalam konteks kita bisa efektif, bisa efisien di dalam memahami makna-makna kalamullah. Itu ya mudzakkar dan muannas. Ya, mudzakkar muannas ini kalau manusia ya kan ada namanya laki-laki dan ada namanya perempuan kalau manusia ya. Untuk binatang juga ada namanya, ada jantan, ada betina, ya. Nah, untuk yang makhluk tidak hidup, nah, makhluk tidak hidup dalam bahasa Arab juga dikenali seolah-olah mereka juga punya semacam jenis kelamin demikian, ya. Seolah-olah ya, itu ada namanya mudzakkar dan muannas. Karena itu kita sebut saja mudzakkar muannas ini sebagai identitas kata. Apa, ibu-ibu sekalian? identitas kata. Mana identitas kata? Identitas Sehingga kata. tadi kalau kita tahu identitas seseorang kan makin mudah. Ibaratnya kalau kita tahu ini orang dari Sunda, mudah kita nanti. Oh, kalau gitu saya bicara tentang apa nih? Tentang peyem, tentang apa nih? Tentang gelis, tentang apa nih? Tentang Masjid Al-Jabar. Kan cepat tuh akhirnya terbangun komunikasinya. Begitu tahu bahwa dia yang bersangkutan dari Palembang, wah nanti saya dalam pembicaraan saya akan selip-selipkan pembicaraan tentang jembatan Ampera apa Ampera? Ampera.
Ampera. tentang apa? Tentang itu empe-empeknya Pempek. itu kan, tentang Sungai Musinya kan efektif jadinya kita gitu. Wah, orang yang diajak bicara itu berasa dia paham saya juga enak jadi masuk dalam pembicaraan. Kira-kira begitulah ya kita bayangkan dengan mengenali mudzakkar muannas ini kita bisa memahami sebuah kalimat ya ketika dihadirkan dalam kalimat menjadi lebih cepat, lebih tepat, cepat dan tepat. Nanti ya kita coba lihat contoh konkretnya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, tahap awal setelah kita memahami bahwa isim itu adalah ini. Tadi udah kita sebut ya, paling tidak ada 6 tadi ya. Ada nama benda, kata benda, ada sifat, ada masdar, ada kata ganti domair, ada kata tunjuk isyarah, ada kata sambung mausul. Setelah kita kenali itu, kita maju lagi bahwa kata-kata tadi, nama benda bisa jadi ada yang mudzakkar, ada yang muannas, kata benda bisa jadi ada yang mudzakkar, ada yang muannas, sifah juga ada yang mudzakkar, ada yang muannas, masdar juga ada yang mudzakkar, ada yang muannas, domir juga ada yang untuk mudzakkar, ada yang juga untuk muannas, isim isyarah juga ada yang untuk mudzakkar, ada juga untuk yang Muannas. muannas. Begitu juga al-mausul juga, kata sambung juga ada yang menyambung kata mudzakkar, ada juga yang menyambung kata Wanas. jadi gitu ya, sebagai cara pikir kita, kerangka berpikir kita di tahap awal. Setelah mengenal kata-kata yang termasuk jenis isim, dan setelah mengenal bahwa isim tersebut bisa mudzakkar, bisa muannas. Ya, kalau soal ini ya, itu identitas kata. Mari kita lihat ibu-ibu sekalian lebih lanjut ya. Di sebelah kanan kita ini adalah contoh-contoh isim yang mudzakkar. Oke. Sementara yang di sebelah kiri kita ini adalah contoh-contoh dari kalimah isim yang muannas. Nah, mari kita lihat contoh yang pertama ya. Yang pertama tadi kita mengingat bahwa isim yang termasuk dalam kalimah isim adalah nama. Coba lihat yang sebelah kanan nomor 1. Ada nama apa di situ? Ada nama siapa di situ? Muhammad. Muhammad dan Abdurrahman. 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 Nah, kita kan sudah tahu ya sosok Muhammad yang kita maksud itu siapa kira-kira? Yaitu dalam konteks ini bisa yang kita ingat adalah Nabi, bisa juga yang kita ingat adalah teman kita. Abdurrahman juga begitu, bisa jadi yang kita maksud di sini adalah sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf misalkan, atau tetangga, atau teman, atau mungkin ada anak cucu saudara kita yang laki-laki yang diberi nama Abdurrahman. Ya, ada Muhammad, ada Abdurrahman. Nah, sebelah kiri kita lihat ya, ada nama. Ada nama pertama apa di situ? Aisyah. Aisyah. Zainab. Jadi kita Zainab. Zainab. Tuh, Aisyah. Siapa yang teringat Aisyah? Aisyah. Istri Rasulullah. Rasulullah. Tuh, kan sampai ada lagunya tuh ya, enak banget itu. Iya. Aisyah, kau lah. Lagunya tuh? Lagu enak banget itu lagunya. Tuh, karena belum masuk dangdut jadi susah diingat. Otaknya otak dangdut nih. Itu Aisyah, kemudian ada Zainab. Ada Zainab. Perhatikan ya ibu-ibu sekalian tuh. Muhammad, Abdurrahman, Aisyah, Zainab. Ini Aisyah, ini nama sosok wanita yang kita kenal sebagai putri Rasul. Ini tuh. Aisyah, ada Zainab, ya, istri. Tuh, kemudian ada Zainab, putri. Ini kita bisa mengatakan bahwa wah ini mu'annas ini gitu. Iya. Ya mu'annas ya. Dengan demikian ibu-ibu sekalian tidak usah
kita terlalu terpukau atau terlalu membatasi diri bahwa yang namanya mu'annas itu tak marbutoh, ya nggak usah. Karena coba lihat Zainab senyata-nyatanya itu akhirnya tidak ada tak Tak marbutohnya. marbutoh. Kita kenal tapi itu dia mu'annas. Emalina nggak ada tak marbutohnya. Udah tahu Emalina itu mu'annas. Perempuan. Nur Hayati ya, kalau Nur Hayati si Iya. bunyi akhirnya sih enggak gitu ya. Ada Kan ada iya. i-nya, tapi tahu mu'annas. Ibu Iya. Pandan Sari gitu. Pandan Sari, wah udah itu walaupun nggak ada tak marbutoh juga. Iya. Tin, ada Mu'annas. tin. Nah, tin juga. Otomatis Mu'annas. aja. Otomatis Iya. aja karena tahu gitu. Nah, Perempuan. tapi kalau Erta, kalau ibu-ibu taunya bukan perempuan, ya mudzakkar katanya. Guru saya gitu. Tapi kalau nanti kalau orang yang nggak kenal, dia berpikir Erta, oh itu Perempuan. mu'annas jadinya. Iya, karena ada Bu Erta katanya. tak, Bu, iya. Tuh, tapi kalau lihat, Iya. bukan karena itu yang dimaksud, dia memang punya teman ya. Teman ya, waktu itu ada temannya cewek namanya Erta, ya mu'annas jadinya. Jadi bukan karena kata Erta-nya ada tak marbutoh apa tidak gitu ya, tapi dia dipakai sebagai nama untuk laki-laki atau perempuan. Itu nanti ibu-ibu sekalian di masyarakat kita itu kan ada yang terkadang dipakai sebagai nama perempuan, terkadang dipakai sebagai nama laki-laki. Laki-laki. Iya, Contohnya betul. apa? Ambar. Tuh, teringat Perempuan saya. Ambar. Nah, saya dulu pertama kali punya temen cowok namanya Ambar. Iya. Belakangan ada nama perempuan juga namanya Ambar. Nah, itu. Apalagi itu nama yang bisa gitu. Betul. Endang, endang. Nah, kadang-kadang sih Ada laki, ada tergantung perempuan. pengucapannya ya. Tuh, kalau di Sunda bacanya endang. Nah, endang tuh biasanya cowok. Nah, di Sunda. Nah, kalau di Jawa bacanya endang. Nah, endang itu biasanya cewek gitu. Biasanya cewek. Tuh, ada nama ya, ada nama itu. Nama siapa lagi ya yang Pipit, tahu Pipit? Tahu. Cowok Mm. cewek. Cowok Tuh, cewek. waktu kita nonton preman pensiun, Iya, laki. iya, katanya katanya itu Om Pipit katanya, Om Iya. Pipit itu ya. Tapi kalau di Jawa itu biasanya Pipit itu Perempuan. 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 Nah, gitu ya. Jadi nama-nama itu ya, nama-nama itu kita melihat dia mudzakkar atau mu'annas itu tidak merujuk kepada katanya pakai tak marbutoh apa tidak, tetapi kita mengenalinya apakah dia digunakan oleh laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ada sebuah nama digunakan oleh laki-laki, berarti kata itu otomatis apa? Mudzakkar. Mudzakkar. Kalau ada sebuah nama digunakan ya oleh perempuan, maka otomatis nama itu mu'annas. Apakah dia pakai tak marbutoh atau tidak, itu bukan soal penentu. Tapi yang menentukan adalah yang menggunakan. Misalkan ibu-ibu sekalian, kalau ditanya ini, kalau mendengar nama Maisaroh, ibu-ibu kenalnya itu mudzakkar apa mu'annas? Maisaroh mu'annas kalau Mu'annas, karena teman kita biasanya yang namanya Maisaroh itu perempuan. Nah, tetapi kalau kita belajar sejarah, seorang yang bernama Maisaroh yang menemani Nabi ketika berdagang itu laki-laki. Sehingga Maisaroh kalau lihat sejarah ya konteksnya Nabi tadi berarti Maisarohnya mudzakkar. Tapi kalau melihat konteks kehidupan kita sehari-hari, Maisaroh itu mu'annas. Nah, gitu. Kalau mendengar kata misalnya Musailamah, ibu-ibu, ya, Musailamah, ada punya teman namanya Musailamah.
Selama. Musailamah Enggak nggak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada gitu. Tapi kalau Iya. kita belajar sejarah, Musailamah itu mudzakkar apa muannas? Musailama Musailamah muzakkar ya. mudzakkar ya. Muzakkar Mudzakkar. kan? Ya Muzakkar. betul. Musailamah itu adalah nama seseorang yang mengaku-aku dirinya jadi nabi. Iya, iya. Gitu. Karena pengakuannya dusta, maka dia dikenal dalam sejarah dengan nama Musailamah Al-Kadzab. Nah, Al-Kadzab. Musailamah si pembohong. Pembohong. Gitu. Al-Kadzab. Oh. Iya, gitu ya. Itu dia untuk yang pertama. Ya, yang kedua, ini ada namanya rojul. Ada namanya walad. Nah, itu ya. Ada namanya imro'ah, ada namanya ibnah. Jadi ada benda, ada sosok benda yang disebut dengan rojul. Ada sosok benda yang disebut dengan walad. Ada sosok benda yang disebut dengan imro'ah. Ada sosok benda yang disebut dengan ibnah. Ada yang ibu-ibu lupa maknanya rojul, walad, imro'ah, ibnah. Laki-laki. Imro'ah. Imro'ah wanita ya. Iya, ada Belum yang tahu. terlupa. Ibnah. Ibnah itu ibnun. Ibnah. Anak ya. Ibnun Anak. itu seperti bin. Bintun. Gitu. Bin. Ingat ibnah? Iya. Ibnatun gitu ya. Nah, kalau ini ibu-ibu sekalian, ini kalau kita lihat ini merujuk kepada mana ini? Rojul itu kepada laki-laki, imro'ah itu kepada perempuan. Perempuan. Nah, ibnah. Nah, kalau ini kita melihat sosoknya itu ya, melihat sosok itu ini digunakan, ini sudah mulai ya. Sudah mulai ada kaitannya dengan ada tak marbutoh. Ini berarti ini kata benda ini ya. Kalau kata benda ya, benda itu untuk benda-benda yang kita tidak bisa pastikan jenis kelaminnya, maka tidak usah dicek jenis kelaminnya, lihat saja katanya. Itu. Misalnya kalau ada kata masjid, nah nggak bisa dicek kan masjid itu laki atau perempuan. Enak. Lihat katanya saja. Kitab tidak usah dicek itu laki atau perempuan, lihat katanya saja. Al-Quran juga betul. Ada benda yang kita sebut dengan Al-Quran. Nah, itu kita lihat katanya. Ada benda namanya ayah. Ayat ini dalam bahasa ini ya, bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia ya. Kalau ayah bahasa Indonesia mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Nggak ada. Hah? Sebab Ayah. bahasa Indonesia tidak mengenal mudzakkar muannas. Oh iya. Oh iya, nggak ada. Bahasa Indonesia nggak mengenal. Iya, nggak ada istilah muzakkar muannas dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Bu Nurhayati ditanya, itu pintu ibu muzakkar apa muannas? Nggak ada. Nggak bisa. Tapi kalau bisa. ditanya, itu bahasa Arabnya pintu apa? Muzakkar. Ada yang ingat pintu bahasa Muzakkar Arabnya? babun. Bab. Babun. Kalau kita nanya Babun. bab, itu ya itu. Bab. Oh, bab itu Bab. muzakkar. Muzakkar. Bab itu muzakkar. Ya. Ayatun muannas. Madrasah. Madrasah mu'annas. Muannas. Surah. Mu'annas. Iya. Oke, baik. Itu adalah satu tadi adalah nama benda, dua adalah kata benda. Nomor 3, ini yang kita kenali dengan apa ini? Coba lihat kalau sekilas. Nomor 3, sebelah kanan ada kabir, sebelah kiri ada Kabiro. 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 Sebelah kanan ada alim, sebelah kiri ada alimah. Sebelah kanan ada mahmud, sebelah kiri ada Muda. Muda. Kalau dilihat begitu ibu-ibu sekalian, ini isim yang mana ini? Sifat. Masdar ya. Kabir apa artinya?
Besar. Besar. Mm-mm. Besar. Kalau dengan karakter demikian, ini sifat apa ini masdar? Sifat. 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 Nah, ini adalah isim jenis sifat. Nah, karena tadi kita sebut mudzakkar muannas itu adalah identitas kata, jadi dia tidak langsung berhubungan dengan arti. Dengan kata lain, artinya bisa sama, tetapi jenis katanya berbeda. Misalkan, kabir, apa artinya? Besar. Besar. Kabiroh, Sangat besar. besar, nggak pakai Besar sangat. juga. Oh, nggak Besar pakai. sama. Nggak pakai. Sama besar. Iya. Ya. Kan Artinya Artinya sama. artinya enggak sama. Sama Tidak. artinya. Sama mu'annas ya. Tidak Cuman merubah arti. identitasnya Tidak berbeda. merubah arti. Berbeda. Iya. Kalau kebutin kabiroh. Itu. Oh, dia kabir. Yang ada Kalau taknya tidak merubah. kabiroh gitu. Tapi kalau ke saya kabir gitu. Ya. Kabir gitu. Nah, begitu juga alim. Apa maknanya alim? Artinya apa alim? Hmm, Alwi. Apa? Alim? yang mengetahui, Alim. Mengetahui. yang mengetahui. Ya, Yang kalau mengetahui, ya. Mengetahui. Heeh. Yang mengetahui. Alimah Yang mengetahui. Yang mengetahui ya juga. sama, gitu ya. Sama artinya. Hanya saja alim itu kalau yang mengetahui itu mudzakkar, Zakat. alimah itu kalau yang mengetahui Tapi muannas. mu'annas. Mm-mm. Tidak Mahmud, berubah. mahmuda, apa artinya? Yang terpuji. Yang Nah, yang terpuji. Iya, sama ya. Mahmud yang terpuji, mahmudah Mahmudah yang terpuji juga. Ya. Ya, tidak harus perempuan ya, mahmudah itu. Tidak harus perempuan. Mudah-mudah ngerti. Muannas gitu ya. Yang terpuji itu yang muannas. Ya, misalnya madrasah. Paham. Kalau kita mau mengatakan bahwa sekolahnya terpuji, nah, madrasah Mahmud apa Mahmuda? Mahmudah. Mahmudah. Mahmuda. Apakah madrasah itu perempuan? Bukan, mu'annas. Bukan. Ya, Mu'annas. ya muannas. Jadi Mahmud digunakan untuk mudzakkar, Mahmudah digunakan untuk muannas. Mu'annas. Ya, Mu'annas. arti bisa sama, namun jenis katanya berbeda. Ya, jadi tapi kita lihat bahwa pertama tadi untuk nama orang tidak otomatis ya dia tak marbutoh kalau muannas. Kalau untuk kata benda begitu dia ya kata benda begitu. Yang muannas itu ditandai ada tak marbutohnya. Yang keempat, coba kita lihat ya. Ada kata apa di situ? Dukhul, al-iman, istighfar, Istighfar. syahadah, sholah, al-kitabah. Ini adalah isim jenis yang mana, ibu-ibu sekalian? Masdar. Masdar. Iya, betul ya, yang masdar. Masdar. Nah, coba kita lihat ya, dukhul. Apa maknanya? Kemasukan ya? Kemasukan. Dari mana kannya? Ya duhul. Masuk. Benda di situ ya. Apa? Dukhul? Duhul. Ini lawan kata khuruj.
Urut keluar. Masuk. Urus keluar. Nggak enak banget ya. Keluar. Kayak kebas gitu. Karena suka takut. Apa? Dukhul? Iya sih. Dimasukkan kali. Masuk, Pak. Masuk. Memasukkan. Dari mana mekannya? Oh iya. Ini suka gini kadang-kadang aneh. Kemasukan. Kemasukan. Ke-nya makan. Enggak, kalau begini maksudnya. Kalau tidak tahu dari mana kannya nggak usah dipakai gitu aja. Oh, iya. Kan daripada lama-lama Masuk. mikir itu Iya, nggak usah masuk. dipakai. Udah cukup. Gitu. Masuk. Kata dasarnya aja. Nah, dukhul apa maknanya? Masuk. Masuk. Al-iman. Iman. Percaya. Percaya. Iya, percaya. Istighfar. Meminta Ampun. Ampun. Apa istighfar? Ampunan ya. Istighfar. Ampun. ampunan. Ampunan. Baik. Ampunan. Ibu-ibu kalau ada hamzah sinta, Iya. masih ingat Minta ada ampun. makna apa? Oh iya. Itu perintah. Iya. Baik, yang terlupa adalah minta. Minta ampun. Lupa itu. Minta ampun. Oh iya. Iya, istighfar, minta ampun. Dulu apa? Kalau minta hujan, istisqo, gitu ya. Istisqo, iya. Oke. Minta apa lagi? Minta yang terbaik. Istikharah. Istikharah. Pilihan ya. Ada isnya minta. Baik, minta pertolongan, minta tolong. Istighfar. Lupa ya, istighosah. Istighothah. Minta tolong istighfar. Ya, baik itu ya istighfar. Lalu ada syahadah, masih ingat apa maknanya? Persaksian. Iya, Persaksian. saksi ya, persaksian. Saksi. Sholah, Sholat. iya. Kemudian alkitabah. Buku. Buku. Ini yang mana ini? Jenis isim jenis yang mana? Mana? Mu'annas. Bukan, isim jenis yang mana? Oh, Masdar. masdar. Iya, berarti alkitabah. Bacaan. Bacaan. Oh iya. Apa sih makna dasarnya? Baca. Makna dasarnya baca. Dasarnya baca. Kalau bacaan, baca. Pembukuan. Berarti pembukuan. 3 huruf dasarnya apa? Kata ba. Iya, makna dasarnya apa? Kitab. Makna kitab. Makna dasarnya apa? Buku. Tulis. Tulis, betul. Tulis ya. Tulis. Jadi alkitabah. Tulisan. Tulisan. Ah, iya. Gitu. Kok susah bener sih. Lupa, Pak. Lu banyakan Tapi saya kenalnya lalinya. katanya kitab itu ya buku katanya. Ya iya. betul. Iya. Sebab buku itu kita kenal itu adalah Iya, karena berisi ada tulisan atau bertulisan. buku itu untuk menulis. Menulis. Nah, tapi itu yang lebih dasar itu maknanya adalah tulisan itu. Tulis. Namanya kitab itu makna dasarnya adalah menulis. Ya, menulis. Jadi baik itu sesuatu yang sudah ditulis oleh seseorang kita sebut dengan kitab, atau tempat kita menulis juga kita sebut dengan kitab. Kitab. Baik. Ya, itu bisa kita lihat nih kalau yang keempat ini bahwa untuk masdar, karena kita tidak bisa mengecek gitu ya. Masdar apa itu dulu kita kenal masdar adalah apa? Kata benda. Kata kerja yang dibendakan. Iya, karena kita tidak bisa tadi ya, tidak bisa memeriksa itu jenis kelaminnya, ya, tidak bisa memeriksa jenis kelaminnya karena memang tidak punya. Jadi yang kita lihat adalah tanda-tanda pada kata tersebut. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ini coba ibu-ibu kenalnya sebagai apa nih kenalinya?
Huwa, hu, hi. Itu isim jenis yang mana? Terganti. Mm-mm. Ganti. Hiya, ha. Ini isim jenis yang mana? Domair. Domair. Domair kata ganti. Hadza, zalika, hadhihi, tilka. Ini isim jenis yang mana? Isyarah. Mm-mm. Isyarah. Alladzi, alladzina, allati, allati. Ini isim jenis yang mana? Usul. Mm. Nah, ini untuk mengenali dia sebagai muzakkar atau muannas tidak dengan melihat apakah ada tak marbutoh atau tidak. Tapi ini sudah diplotting ya. Nah, bahasa kita diplotting itu apa? Dari sononya gitu. Ya, sudah dipasang-pasang, sudah dibagi-bagi, sudah tuh, bahwa ini yang sebelah kanan ini adalah untuk yang muzakkar, yang sebelah kiri ini untuk yang muannats. Soal arti sama saja. Hadza misalkan, apa artinya? Ini. Ini. Hadhihi, Ini. Ini. gitu ya. Artinya sama aja. Alladzi, yang. Ya. Allati, yang Yang. juga. Cuman bedanya alladzi untuk muzakkar, Muzakkar. allati untuk muannas. Muannas. Jadi Nurhayati allati, Allah. bukan Nurhayati alladzi. Gitu ya penggunaan. Baik, ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan komentar terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada maka berdasarkan contoh-contoh tersebut, kalau sebuah kata itu muannas berarti dia bukan muzakkar gitu ya. Sebaliknya kalau sebuah kata itu muzakkar berarti dia itu tidak muannas. Jadi karena yang lebih mudah dikenali adalah yang muannas, maka kita jadikan sebagai muannas itu sebagai panduan. Dengan kata lain, bahwa kalau itu kita kenali dia muannas, maka dia bukan muzakkar. Untuk mengenali dia muannas kita lihat tandanya. Atau dengan kata lain bahwa kalau tidak ada tanda muannas berarti dia muzakkar. Ya, dan tanda itu sebagai penandanya jangan hanya berpatokan pada tak marbutoh saja. Itu walaupun dia banyak menjadi tanda. Misalnya kita lihat yang termasuk ke dalam isim yang muannas yang pertama adalah apa katanya? Kalau Bu Nurhayati lihat ke layar langsung ketemu tuh jawabannya. Apa tuh? Yang pertama Kelihatan. adalah Yang pertama adalah nama perempuan. Nama perempuan. Itu pokoknya itu. Kalau sudah nama perempuan kita anggap muannas. Muannas. Tuh, jadi saya kalau ingin kasih contoh yang muannas nama perempuan gampang. Caranya gimana? Kita absen saja yang hadir. Pandan muannas, Emalina muannas, Rahma muannas, Nurhayati muannas, Tin Zaitina muannas, Neneng muannas, Ratu muannas. Udah ini yang hadir memang luar biasa ini yang muannas. Muannas semua. Nggak ada. Muzakkarnya nggak ada. Saya doang, saya aja. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, nah baru ini kata benda yang diakhiri tak marbutoh. Imro'ah, ibnah, ayah, madrasah, surah. Nah, surah. Yang ketiga, kata sifat yang diakhiri tak marbutoh. Yang diakhiri tak marbutoh. Kabiroh, alimah,
mahmudah. Mahmudah. Nah, nanti kalau tak marbutohnya hilang, kabir mudzakarlah dia, alim mudzakarlah dia, mahmud mudzakarlah dia. Yang berikutnya, yang keempat, masdar yang diakhiri tak marbutoh. Apa contohnya tadi sudah? Syahada, sholah, Sholah, alkitab. Alkitab. Ini semua adalah mu'annats. Kemudian ini kata tunjuk, kata ganti, kata penghubung untuk menyesuaikan diri dengan isim mu'annas nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Itu dia tentang mu'annas. Ada yang ingin ditanyakan barangkali ibu-ibu sekalian? Nah, baik. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Ibu-ibu sekalian, di antara aturan yang penting untuk dipahami di dalam bahasa Arab adalah kesesuaian antar bagian di dalam sebuah kalimat. Termasuk di sini dalam pengertian tersebut adalah persesuaian isim dalam hal mudzakkar dan mu'annas. Dalam hal mudzakkar mu'annas. Jadi itu kalau bahasa Indonesia kita tidak ada memikirkan tentang kesesuaian mudzakkar dan mu'annas itu. Kalau bahasa Indonesia kita sudah berpikir sampai arti saja sudah selesai. Nah, tapi bahasa Arab itu sampai arti belum cukup. Tetapi diperhatikan juga kesesuaian antar arti, antar makna, antar kata dalam kalimat, dalam ungkapan dari segi mudzakkar dan muannasnya. Kita lihat contoh yang pertama. Ada ungkapan apa di sini? Bait wasi'. Masih. Rahmah wasi'ah. Apa makna wasi'? Luas. Apa arti wasi'ah? Luas juga. Luas. Itu dia. Kalau orang Indonesia sama-sama ini bermakna luas. Dan orang Indonesia sudah selesai gitu. Kita ya. Sudah selesai kita ketika mengatakan luas. Tapi bahasa Arab belum selesai. Nah, di ungkapan yang pertama, apa yang luas? Rumah. Mana yang bermakna rumah? Bait. Nah, ini adalah isim berjenis Muzakkar. Isim berjenis apa? Muzakkar. Isim berjenis apa? Sifat. Bait. Ini adalah sifat. isim yang berjenis kata benda. Sifat. Kata benda. Kata benda. Oh, yang bait. Baitnya yang di itu ya. Gitu. Bait adalah isim Baitnya berjenis isim kata berjenis benda. kata benda. Identitasnya mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Dari mana kita duga bait adalah isim berjenis kata benda yang beridentitas mudzakkar? Dari mana kita duga? Dari wasinya. Wasi. Bukan. Oh. Tapi karena dia tidak menggunakan tak marbutoh. Gitu. Kan begitu tadi ilmunya ya. Iya. Kata benda kalau Yang pakai tak laukit marbutoh marbutoh. dia beridentitas muannas. Anas. Kalau tidak menggunakan tak marbutoh berarti dia beridentitas mudzakkar. Muzakkar. Oke, berikutnya. Di ungkapan yang kedua, apa yang luas? Rahmah. Apa yang luas? Rahmat. Apa yang luas? Kasih sayang. Rahmat. Kasih sayang. Kasih sayang. Yang luas adalah kasih sayang. Kasih sayang. Mana ungkapan yang bermakna kasih sayang? Rahmah. Rahmah. Rahmah adalah isim yang berjenis
Sifat. 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 Ini berjenis masdar. Oh, Gini. Oh, masdar. Iya, iya. Dari mana Pak Guru tahu itu jenisnya masdar? Coba aja ini kita tutup dulu ya, ini taknya. Iya. Jadi Tuh, maka Oh tengah-tengahnya iya. adalah Ada sukun. iya. Gitu. Kan tengah Saya atau mah ingatnya sedikit jadi cepet diungkit-ungkit. Kalau ibu-ibu mah ingatnya banyak jadi harus lama baru nyampe ke situnya. Tuh, ibarat saya pernah bilang ya, saya kalau buka lemari ya bajunya itu-itu aja langsung ambil-ambil aja. Tapi kalau Butin begitu buka lemari, wih, ada segudang pakaiannya, mana dia yang mau dipakai ya hari ini? Mikir dulu, ini hari apa ya? Hari Senin. Hari ini aku mau kemana ya? Oh kalau gitu pakai ini. Terus nanti sepatuku warnanya apa ya? Banyak yang dicari dulu. Oh, baru memutuskan. Baju inilah yang saya pakai. Nah, Rahmah. Dia identitasnya mudzakkar apa muannas? Identitasnya mu'annas. Muannas. Dari mana kita duga dia muannas? Ada kamar betul. Nah, Betul. begitulah ya, begitulah ceritanya. Berhubung yang pertama identitasnya mudzakkar, maka kata yang bermakna yang berarti wasi juga mudzakkar. Yang kedua, berhubung dia identitasnya mu'annas, maka kata yang bermakna luas itu hadir Tahu di jalan. dalam wujud mu'annas. Betulin laptop. Jadi nggak bisa ditukar tuh. Tuh, tidak bisa ditukar dalam bahasa Arab, tidak bisa mengatakan bait wasi'ah, rohmah wasi'. Walaupun kedua-duanya bermakna luas. Mudah ya dipahami ya. Iya, Pak. Nah, cuman karena didalemin, karena diomongin lebih dalam aja jadi kayaknya serius ini. Padahal kan gampang ya. Padahal gampang itu. Mudzakkar muannats kita sudah biasa kita bicarakan itu. Jadi harus ada kesesuaian. Contoh berikutnya, syai'un mahmudun. Sifah mahmudah. Apa tadi makna mahmud dengan mahmudah? Yang terpuji. Apa tadi artinya mahmud dengan mahmudah? Terpuji. Iya, sama-sama bermakna terpuji. Namun karena yang pertama yang terpuji adalah apa di sini? Syai'un. Yang di sini apa yang terpuji di sini? Syai'un apa ya? Sesuatu. Sesuatu. Mana yang bermakna sesuatu? Syai'un. Mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar. Karena dia mudzakkar maka mahmud. Yang kedua apa yang terpuji di situ? Sifat. Sifat. Mana yang bermakna sifat? Sifat mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Dari mana dikenali itu? Ada penanda. Nah, Dari berhubung. Tamar Buto. Nah, karena itu nih disesuaikan dia. Disesuaikan. Disesuaikan. Kita lanjut berikutnya. Al-Quran Al-Karim. Al-ayatu Al-Karimah. Apa makna karim? Mulia. Mulia. Yang mulia. Pada ungkapan yang pertama, apa yang mulia? Al-Quran. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. 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 Karena Al-Quran mudzakkar, maka Al-Karim yang bermakna mulia juga mudzakkar. Yang kedua, apa yang mulia? Ayat. 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 Mana yang bermakna ayat? Ayat. Al-ayat. Mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Ya, ketika itu dalam bentuknya dia adalah beridentitas mu'annas,
maka al-karimah lah yang digunakan supaya terlihat ada kesesuaian. Supaya ada kesesuaian. Nah, ini ibu-ibu sekalian akan terlihat dengan jelas ketika kita baca nanti di dalam kalimat. Baca di dalam kalimat. Nah, coba kalimat yang pertama dibaca. Alkitabul karim karim Iya, terus yang kedua. Hadihi Iya. ya Al-karimah allati aqra'uha alaika. Iya. Tuh, coba lihat. Ini sebagai clue-nya adalah Alkitab dengan al-ayat. Ya. Sebagai clue-nya adalah Alkitab dengan al-ayat. Ketika Alkitab yang muncul, tuh, ya, maka kalimat pertama diawali dengan hadza. Ketika al-ayah yang muncul, kalimat kedua diawali dengan hadhihi. Ya, tadi hadza dan hadhihi kita kenali sebagai Tunjuk ini. ya isyarah. Hadza isyarah untuk muzakkar, hadhihi isyarah untuk muannas. Kalimat pertama ketika Alkitab yang muncul, muncullah huwa. Al-ayah muncul, yang muncul adalah hiya. Huwa dan hiya tadi kita kenali sebagai domir. Ya, ada domir, mudzakkar, dan domir untuk muannas. Tapi kalau dari segi arti sama. Huwa artinya dia, hiya juga artinya dia. Nah, bukan dia perempuan. Kenapa? Al-ayah itu tidak perempuan. Tuh. Nah, al-ayatu tidak perempuan, tapi dia mu'annas. Ketika yang muncul Alkitab, maka sifatnya Al-Karim, sudah kita bahas. Yang muncul al-ayah, sifatnya Al-Karimah. Ya. Ketika Alkitab yang muncul Al-ladzi, al-ayah allati. Apa tadi kita kenali Al-ladzi dan allati dikenali sebagai mausul. Al-ladzi mausul untuk mudzakkar, allati mausul untuk muannas. Al-ladzi ini rujukannya ke Alkitab, allati ini tunjukannya, sambungannya ke al-ayah. Ketika yang muncul Alkitab, maka aqra'uhu. Ya, hu ini setara dengan huwa. Ketika yang muncul al-ayah, yang muncul adalah ha, aqra'uha. Ha ini setara dengan hiya. Sama-sama domir untuk mu'annas. Nah, berdasarkan itulah, maka coba kita lihat. Ini kalimat pertama, hasil akhirnya berbunyi hadza huwal kitabul karim alladzi aqra'uhu alaik. Hadhihi al-ayah al-karimah allati aqra'uha alaik. Coba dilihat ibu-ibu sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan di situ? Yang alaika itu Pak Guru, Alaik itu domir apa bukan? Apa Ibu? Alaika. Kaknya itu domir atau bukan? Tapi karena Domir itu. Kak itu domir. Kak itu seperti anta. Terus? dia merujuk ke mana karena Merujuk kepada kamu. Kamunya siapa? Kalau kamunya mudzakkar, kita mengatakan alaika. Kalau kamunya muannas, kita mengatakan alaiki.
Di atas sama di bawah sama-sama alaikum kan Pak Guru ya? Karena sama-sama yang akan mendengarkan adalah laki-laki. Yang mendengar bacaan Alkitab adalah laki-laki. Yang mendengar bacaan al-ayah adalah laki-laki. Nah, tapi nanti kalau saya bicara kepada Bu Rahmawati misalnya, atas akan saya katakan alaiki, bawah juga akan saya katakan alaiki. Ini tidak berkaitan dengan Alkitab atau al-ayah, tapi berkaitan dengan siapakah kamu. Oke. Coba, apa makna yang atas? Ini Kitab yang mulia. Ini dia, Kitab yang mulia. ini dia kitab Kitab yang mulia atau kitab mulia yang aku bacakan yang aku bacakan kepadamu. Bawah tinggal ganti aja kitab dengan ayat. Ini dia ayat mulia yang aku bacakan kepadamu. Itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, bedanya cuma satu. Yang mana? Di kitab dengan ayat. Ininya sama. Dianya sama. Yangnya sama. Kemudian aku bacakan dia juga sama. Dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab kenapa berbeda? Karena bahasa Arab mengenal mudzakkar dan mu'annas. Oke. Bisa dipahami contoh-contoh yang tadi kita bahas? Baik. Kita lanjut berikutnya. Ini bandingkan antara al-muslimun dengan al-muslimat. Al-muslimun, al-muslimat. Apa bedanya ibu-ibu sekalian al-muslimun dengan al-muslimat? Laki dan perempuan. Iya, mudzakkar dan Mudzakkar, muannats. mu'annas. Nah, ketika al-muslimun yang muncul, ini isim mausulnya adalah alladzina. Ketika al-muslimat yang muncul, allati yang muncul. Ketika al-muslimun yu'minun. Al-muslimat yu'minna. Bedakan ya. Al-muslimun ya'maluna. Al-muslimat ya'mal. Nah, jadi ini ada keselarasan. Ada keselarasan. Tuh. Nah, kalau diartikan sama nanti ini. Ya. Tuh. Coba apa artinya di atas? Orang-orang Muslim yang percaya kepada Allah senantiasa melakukan perbuatan baik. Yang di bawah juga begitu. Orang-orang Muslim yang percaya kepada Allah senantiasa mengerjakan perbuatan baik. Namun supaya tidak terasa sama persis, maka kita katakan di atas Muslim laki-laki. Bahasa Indonesia begitu jadinya. Muslim laki-laki, yang bawah Muslim perempuan. Udah begitu aja. Selebihnya sama. Kenapa dalam bahasa Indonesia itu tidak dikenal mudzakkar dan mu'annas? Itu tadi ya ibu-ibu sekalian yang kita sebut dengan persesuaian. Persesuaian antar apa? Antar isim dengan isim. Alkitab dengan hadza itu kan
kata benda, isim kata benda, berkesesuaian dengan isim kata tunjuk. Isim kata benda berkesesuaian dengan isim kata ganti, domir. Isim kata benda yang mudzakkar, mausulnya juga yang mudzakkar, dan seterusnya. Ya, berikutnya ibu-ibu sekalian, kita pernah belajar kalimah fi'il. Nah, dalam contoh kita tadi pun juga terlihat bahwa isim yang mu'annas akan berkesesuaian dengan fi'ilnya juga. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, kesesuaian antara isim mu'annas dan isim mudzakkar pada fi'il madin. Coba baca kalimat yang pertama. Al-masjidu wasi'a alfa musallin. Musallin. Kemudian yang bawahnya warahmatullahi wasi'at kulla syai'. Di atas, karena yang muncul sebagai subjeknya adalah al-masjidu mudzakkar, maka fiilnya wasi'ah. Bawah, karena muncul rahmatu sebagai subjeknya, maka fiil madin yang muncul adalah wasi'at, ya, bukan wasi'ah. Jadi ada persesuaian antara al-masjidu yang mudzakkar dengan wasi'ah fiil madin. Ada persesuaian antara rahmatu yang mu'annas dengan wasi'at yang merupakan fiil madin. Bisa terlihat dengan jelas ibu-ibu sekalian? Ya. Oke. Kita lanjut berikutnya. Pada fiil mudhari. Oke. Kita baca contohnya. Al-yauma la yanfa'u imanuhu. Al-yauma la tanfa'u asyafa'atu. Di dalam kalimat yang pertama, ibu-ibu sekalian, apa bisa diberitahukan kepada kita apa yang tidak bermanfaat pada hari kiamat? Iman mereka. Apa di kalimat pertama yang tidak bermanfaat? Iman mereka. Iman. Iman. Di pada kalimat kedua, apa yang tidak bermanfaat? Asyafa. Bahasa Indonesianya sama-sama bermakna tidak bermanfaat. Namun, ketika kalimat pertama yang tidak bermanfaat adalah iman, kata iman mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar. Karena mudzakkar, maka yanfa'u yang muncul di awal mudhari. Kalimat yang kedua yang tidak bermanfaat adalah syafaat. Asyafa'atu bahasa Arabnya. Asyafa'atu mudzakkar apa mu'annas? Panas. Ketika dia mu'annas, maka pada ungkapan yang bermakna tidak bermanfaat, bukan ya yang muncul pertama, melainkan tak. Sebab kalau ya di mudhari menandakan domir apa? Huwa. Sedangkan tak di mudhari yang mu'annas menandakan domir iya. Gitu. Ini sudah sering ya kita bahas, tapi ini kita bahas secara khusus ya, bahas secara khusus. Ada pertanyaan di situ? Nah, apa penting Pak Guru mengenali hal semacam itu? Ya bisa penting, bisa tidak. Tergantung pada tingkat pemahaman yang ingin
yang ingin kita capai. Tergantung pada tingkat pemahaman yang ingin kita capai. Semakin dalam pemahaman yang ingin kita dapatkan, berarti perhatian kita juga semakin ketat. Makin dalam juga. Misalkan, ini contoh ya. Pengetahuan tentang mudzakkar dan muannas seringkali, gitu katanya ya, seringkali terasa penting. Bagus sekali nih yang menyusun buku mengatakan terasa penting karena kan soal perasaan. Orang lain menjangankan memikirkan mudzakkar muannas, itu ada yang nggak menganggap penting ngerti Al-Qur'an kan beda soal perasaan ya. Ada sebagian umat Islam itu nggak merasa penting mengerti arti Al-Qur'an. Mereka cukup menganggap penting baca saja. Itu masih mending. Ada di kalangan umat Islam yang tidak merasa penting membaca Al-Qur'an. Yang penting KTP-nya Islam. Nah, paling tidak kalau KTP-nya Islam nanti kalau mau menikah dengan orang Islam, kan nggak perlu ubah KTP lagi katanya. Jadi kan soal perasaan ya. Soal perasaan. Paling tidak kalau KTP-nya Muslim, nanti kalau calon pemilunya banyak Muslim, bisa jadi bahan kampanye. Soal perasaan. Begitu juga halnya kita. Kita bisa merasa dia penting atau tidak kan tergantung pada level kepedulian kita terhadap pemahaman yang kita miliki. Nah, coba ibu-ibu sekalian, ini ya kita lihat ya. Ada kalimat ya. Ini, nah, perbedaan ini tidak akan terasa kalau hanya memperhatikan artinya. Coba ya, kita baca ya. Ungkapan yang pertama, ibu-ibu sekalian, Kubbatul Masjid Al-Kabir. Yang kedua, Kubbatul Masjid Al-Kabir. Tahu arti masing-masing ungkapan tersebut? Masjid besar. Tahu masing-masing makna ungkapan Mana yang lebih masing-masing besar, ungkapan? masjid atau kubah? Masjid besar. Ibu-ibu sekalian tahu arti masing-masing. Kubah artinya apa? Al-Masjid artinya apa? Al-Kabir artinya apa? Al-Kabir artinya apa? Tahu? Besar. Tahu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mana yang besar? Masjid atau kubah? Ibu-ibu bisa jawab nggak? Satu kali jawaban ini. Masjid. Kalau ibu bisa jawab satu kali berarti belum teliti. Yang saya bilang tadi. Tuh. Kalau ibu bisa jawab sekali pertanyaan ini berarti belum teliti. Kubah. Ya. Kalau masjid luas. Iya ya. Oh. Maksudnya bagaimana Pak Guru? Maksudnya adalah nih. Yang pertama tuh Al-Kabir artinya besar. Yang kedua Al-Kabiroh juga artinya besar. Apakah sama Al-Kabir dengan Al-Kabiroh dari segi identitas? Beda. Maka nggak bisa kita samakan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Nah, kalau orang yang sudah memperhatikan arti atau sudah memperhatikan soal mudzakkar muannas, dia akan bilang, mana yang besar, masjid atau kubah? Dia mengatakan tergantung Pak Guru. Yang pertama karena yang bermakna besar adalah Al-Kabir. Al-Kabir adalah mudzakkar, berarti yang besar adalah masjidnya. Nah, gitu. Terus yang kedua, karena kalimat kedua yang bermakna besar adalah kata Al-Kabiroh. Al-Kabiroh adalah identitasnya mu'annas, berarti bukan masjidnya yang besar kalau di kalimat yang kedua. Tapi yang besar adalah kubah. Gitu. Jadi dilihat dari ini. Itu Butin, jadi nggak bisa sekaligus jawabnya.
Jadi dia benar. Ini pasangannya Udah lebih pukul rata. Oh, jadi Hmm. gitu ya. Maka tadi itu dibilang ya, bagus banget nih Prof. Hidayat menyampaikan itu. Seringkali terasa penting, oh pakai perasaan. Tapi ilmunya ada. Gitu. Nah, berikutnya coba saya penasaran ya. Nah, coba lihat ya berikutnya. Baca kalimat yang pertama. Dakhala Dakhala Ahmad Ahmad wa wa ma'ahu ma'ahu ukhtuhu Aisyah Aisyah liyaqra liyaqra'a ba'dal ba'dal kutub. kutub. Dakhala Ahmad Ahmad wa wa ma'ahu ma'ahu ukhtuhu ukhtuhu Aisyah Aisyah litaqra litaqra'a ba'dal ba'dal kutub. ba'dal kutub. Caranya seperti tadi ya, cara untuk merasakan itu tadi. Ibu-ibu tahu dulu arti masing-masing ungkapan. Ada yang tak terpahami dari ungkapan pertama dan ke ungkapan kedua. Baru nanti kita akan menarik untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Gitu. Supaya kita punya, tadi saya sampaikan, ini kalau ingin lebih dalam lagi, maka aspek yang kita perhatikan juga lebih banyak lagi gitu. Saya konfirmasi ulang ya, ibu-ibu sekalian. Apakah makna setiap ungkapan pada kalimat pertama dan kalimat kedua sudah terpahami? bersama. Iya, baik. Kalau teman-teman yang lain biasanya yang sering ditanyakan itu apa artinya bakdo? Bakdo sama bakda sama apa tidak Pak Guru kata mereka. Kalau sekarang kita alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Nah, maka latihannya begini. Siapa yang membaca? Beda. Ahmad atau Aisyah? Gantung. Nah, kalau jawabannya tergantung, oh berarti bagus dia. Lebih teliti dia. Ya, kalau sudah bisa langsung jawab, berarti kurang teliti. Oke ya, tergantung. Kalimat yang pertama, siapa yang membaca? Ahmad. Ahmad. Dari mana kita begitu yakin Ahmad yang membaca? Yaqra'u. Yaqra'u. Apa kaitannya Yaqra'u dengan Ahmad? Huwa Dia. Yaqra'u huwa, apanya huwa? Iya. domirnya. Domirnya huwa. Iya. Huwa itu mudzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Ya, oke, cocok ya dengan Ahmad. Untuk kalimat kedua, siapa yang membaca? Aisyah. Aisyah. Dari mana kita paham? Taqra'u. Takra'u. Apa kaitan takra'u dengan Aisyah? Iya. 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 Tuh. Oke, baik ya. Nanti kalau Pak Guru kalau ingin mengatakan bahwa yang baca dua-duanya bagaimana? Ada caranya bahasa Arab. Tuh. Tapi kalau nanti mau mengatakan yang baca bukan hanya Ahmad dan Aisyah tapi rame-rame, ada cara dalam bahasa Arab. Tuh. Kalau bahasa Indonesia rasanya nggak sampai ke situ ya dipikirkan itu. Karena sama-sama kalau dalam bahasa Indonesia, ini bagian kedua dari apa yang sedang kita kaji ini sama artinya dalam bahasa Indonesia. Apa artinya? Untuk membaca apa? Untuk membaca. Sebagian buku. Iya, untuk membaca beberapa buku. Nah, ini kalau bahasa Indonesia bisa jadi itu. Ahmad dan Aisyah masuk ke apa nih? Masuk kemana nih? Masuk ke perpustakaan. Perpustakaan. Ya, misalkan ya, kalimatnya cuman biar tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Ahmad dan Aisyah masuk ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, bahasa Indonesia itu ambigu itu. Siapa yang membaca? Apa Ahmadnya
atau Aisyahnya, atau kedua-duanya gitu. Kalau bahasa Arab gampang dia. Kalau maksudnya Ahmad saja, liyaqro'a. Kalau maksudnya Aisyah saja, litakro'a. Kalau maksudnya dua-dua, nanti tambah lagi liyaqro'a, katanya begitu. Seperti apa? Kok dua-duanya dulu kita pernah belajar. Kama robbaya. Ingat kan? Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbaya. Katanya gitu. Robbaya. Keduanya mendidik. Nah, kedua-duanya mendidik kami. Robbaya. Nah, gitu. Berarti dua-duanya membaca. Liyak ro'a. Gitu. Bayanti, sini dah. Kamu cucunya Buat ngambek nih. Gimana? Ibu-ibu sekalian bisa diikuti penjelasan tadi? Iya Pak Guru. Oke, baik. Jangan begitu. Nah, tapi kalau bukan Ahmad dan Aisyah, kedua-duanya masuk ya, karena tugas saya untuk membacakan mereka beberapa buku, berarti bukan liyaqro'a, bukan litakro'a, tapi liakro'a. Kayaknya. Nah, baik, ini ibu-ibu sekalian ada tambahan. Tapi tambahan yang pertama yang ingin saya sampaikan ibu-ibu sekalian, kita dulu pernah juga punya mu'annas yang tidak ditandai dengan tak marbutoh. Yang dulu sekali, waktu kita belajar min arkanis sholah, apa dulu ilmunya ibu-ibu sekalian? Baik, kalau terlupa diingatkan, jamak bukan manusia dianggap mu'annas. Itu ya tambahannya. Kalau itu bukan tambahan karena baru, tapi tambahan karena lupa yang lama. Nah, apa tambahannya? Ibu-ibu sekalian, tadi kita mengatakan bahwa kata benda yang dianggap mu'annas adalah bagaimana? Apa tadi ilmunya ibu-ibu sekalian? Kata benda, isim kata benda yang dianggap mu'annas tadi apa? Adalah tak marbuto ya? yang ada tak marbutoh. Kalau tadi kan ilmunya begitu. Kalau ada isim kata benda tidak ada tak marbutohnya, maka mudzakkar. Itu standar. Ini berikutnya ibu-ibu sekalian. Ini ada beberapa kata benda, isim kata benda dianggap sebagai mu'annas walaupun tidak diakhiri tak marbutoh. Apa itu? Yang pertama adalah kata sama. Artinya apa? Sama Langit. langit. Di bawahnya ada kata syams. Apa artinya? Matahari. Matahari. Di bawahnya ada kata apa lagi? Nar. Apa artinya? Neraka. Neraka ya. Kemudian berikutnya ada kata apa lagi? Nafs. Nafs. Apa artinya? Jiwa diri ya. Jiwa diri. Kemudian terakhir ada kata apa? Ard artinya? Dunia. Bumi. Nah, ini adalah kata-kata benda walaupun dia tidak ada tak marbutoh di akhirnya dianggap mu'annas. Karena itu sekali lagi ya saya mohon ibu-ibu jangan terlalu ekstrim mengatakan bahwa yang mu'annas adalah yang ada tak marbutohnya. Ini contohnya. Tuh. Di langit ada matahari.
panas seperti neraka, membakar jiwa ini, berdiri di atas bumi. Nah, gitu dia. Di langit sama katanya. Ada matahari, syams, panas bagaikan neraka, nar, membakar jiwa ini, nafs, berdiri di atas bumi, ardi. Itu adalah beberapa kata yang dianggap apa tadi? Mu'annas. Walaupun Tidak ada tamar butonnya. tamar buton. Ya, kita lihat dalam beberapa kutipan ayat ya. Ya, ini tuh. Was sama apa katanya? Sama iwama bana ya. Ya, bana. Ya. Ada matahari. Wasamai wama banaha. Banaha. Bukan mengatakan banahu. Banahu. Gitu. Terus wasyamsi waduhaha. Bukan mengatakan waduhahu. Terus berikutnya fattakun narallati. Bukan mengatakan fattakun narallati. Wakuduha. Bukan mengatakan wakuduhu. Wakuduha annasu wal hijarah. Berikutnya ya ayyatuhan nafsu. Dia tidak mengatakan ya ayyuhan nafsu. Ya. Ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan mengatakan an-nafsu al-mutmainnah. Al-mutmainnah. Kemudian mengatakan apa? Irji'i. Ada ya-nya. Bukan mengatakan irji'. Sebab kalau irji itu untuk anta mudzakkar, irji'i itu untuk anti muannas, an-nafs. Ila rabbiki, bukan mengatakan ila rabbika. Nah, karena an-nafsu dianggap muannas. Radiyatan, kita marbutah dia, tidak mengatakan radid. Nah, mardiyah, bukan mengatakan mardin. Atau bukan mengatakan mardi. Gitu. Atau mardo gitu. Mu'annas. Nah, mu'annas. Kemudian yang terakhir wa ardullahi wasi'atun. Bukan mengatakan wa ardullahi wasi'un. Nah, itu dia ibu-ibu sekalian. Penjelasan yang pada pertemuan sebelumnya kami sampaikan penting ya. Penting untuk kita pahami berkaitan dengan isim yang mudzakkar dan muannas. Sekali lagi, kalau kita ambil beberapa simpulnya, kita mulai dari tadi pemahaman awal bahwa kalimah dalam bahasa Arab ada yang fiil, ada yang isim, ada yang harf. Ada yang harf. Isim itu ada banyak ragamnya. Ada nama benda, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata masdar, ada kata ganti, ada kata tunjuk, ada kata sambung. Semua kata itu bisa diklasifikasikan menjadi mudzakkar dan muannas. Muannas umumnya ditandai dengan tak marbutoh. Tetapi tidak semua muannas itu diakhiri dengan tak marbutoh. Terakhir sekali yang perlu kita ingat bahwa isim dengan isim berkesesuaian dari mudzakkar dan muannas. Isim dengan fiil juga berkesesuaian dalam hal mudzakkar dan muannas. Kepentingannya untuk apa? Supaya komunikasinya efektif dan efisien. Nah, seperti tadi kan tidak perlu dicek dulu sama
Menteri PUPR yang besar itu kubah atau masjidnya? Lihat itu Lihat, Al-Kabir apa Al-Kabiroh? Nah, Kabiroh. kira-kira begitu. Ya, demikian ya ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke bagian latihan. Boleh nanti ya Latihan. didengarkan, disaksikan kembali ini ya. Ini Iya. memori kenangan kita. Kalau dulu kan untuk punya potret bersama aja susah dulu. Kalau sekarang bisa nonton diri sendiri Bisa. waktu belajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Alhamdulillah. kita bisa syukuri ini sebagai bagian ya, kita manfaatkan sebagai bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma Subhanaka wa bihamdika Allahumma wa asyhadu bihamdika an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang bisa hadir melengkapi kebahagiaan kami. Hadir menghadirkan dirinya ada Bu Emma, Bu Tin Zaitina, Bu Rahmawati, Bu Pandan, Bu Neneng, Bu Nur Hayati. Ada juga teman-teman kita yang tidak bisa terlihat ya, ada Bu Ratu Handini pada kesempatan kali ini. Baik, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, istiqomah, kesabaran di dalam meraih cita-cita mulia, mengerti kalam Amin. Allah yang Maha Agung. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lahir batin terima tahu kasih. Ya, Pak Guru. terima kasih. Terima kasih, Bu Guru.